Namaku Laras, seorang wanita berusia 32 tahun yang telah menikah selama 6 tahun dengan pria yang sangat aku cintai, Rino. Rumah tangga kami boleh dibilang harmonis. Kami memiliki sebuah rumah besar di pinggiran kota dan sebuah toko pakaian yang cukup sukses yang kami rintis bersama dari nol. Hidup kami sederhana tapi bahagia. Aku pikir, kami akan terus seperti itu sampai maut menjemput suami kakakku. Kakakku, Maya, adalah kakak kandungku satu-satunya. Kami sangat dekat sejak kecil. Orang tua kami sudah meninggal saat aku masih SMA, dan sejak itu Maya menjadi semacam ibu kedua bagiku. Ia selalu melindungiku, mendukungku, dan bahkan membantu biaya kuliahku saat ia mulai bekerja lebih dulu. Aku sangat menghormatinya. Namun, rumah tangga Maya tidak seberuntung milikku. Suaminya, Mas Bayu, seorang guru SMA, meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung. Aku masih ingat malam itu, aku sedang membereskan laporan keuangan toko saat telepon dari Maya masuk. Tangisnya pecah tak terkendali di ujung sana, membuatku panik bukan main. Tanpa pikir panjang, aku dan Rino langsung meluncur ke rumahnya di kota sebelah. Tubuh Mas Bayu sudah terbaring kaku, dikelilingi tetangga dan beberapa kerabat. Maya terduduk lemas, wajahnya kusut, mata sembab. Aku langsung memeluknya erat, berusaha menenangkan tangisnya yang pecah seperti hujan deras. "Tenang, Kak. Aku di sini," bisikku, sambil menahan air mata. Pemakaman berjalan khidmat, dihadiri banyak orang. Maya kehilangan segalanya dalam sekejap, pasangan hidupnya, rumah tangga yang telah ia rawat hampir 10 tahun, dan rencana-rencana masa depan mereka yang belum sempat diwujudkan. Ia benar-benar terpukul. Setelah pemakaman, aku memutuskan membawanya pulang ke rumahku untuk sementara waktu. Aku tak tega membiarkannya sendirian dalam kondisi seperti itu. "Untuk apa pulang ke rumah kosong, Kak? Udah, ikut aku aja dulu. Di rumah ada kamar tamu kosong. Kamu bisa istirahat di sana. Tenangkan pikiran dulu. Kamu butuh orang yang menemani," ajakku pelan. Maya sempat menolak, tapi akhirnya ia mengangguk lemah. Hari-harinya terlalu sunyi, dan aku tahu dia butuh kehangatan keluarga. Hari-hari pertama di rumahku terasa biasa saja. Maya banyak mengurung diri di kamar. Sesekali aku mengajaknya bicara, memberi makanan, atau menemaninya mengobrol saat malam tiba. Rino pun bersikap baik, seperti biasa. Ia selalu sopan dan penuh perhatian, menghormati Maya sebagai kakak iparnya. Aku bersyukur suamiku pengertian. "Aku kasihan lihat Kak Maya," kata Rino suatu malam saat kami sedang berdua di kamar. "Iya, Mas. Aku juga. Makanya aku pengen dia tinggal di sini dulu sampai benar-benar kuat." "Bagus. Tapi jangan terlalu stres juga ya. Kamu harus jaga kesehatan," ujarnya sambil memelukku. Aku tersenyum hangat. Saat itu, aku benar-benar merasa hidupku lengkap. Aku punya suami yang pengertian dan kakak yang meski sedang berduka, masih bisa kusayangi seperti dulu. Namun, perlahan-lahan, ada hal yang berubah, dan aku mulai menyadarinya dengan gelisah. 2 minggu setelah Maya tinggal bersamaku, ia mulai lebih sering keluar kamar. Itu bagus, pikirku. Ia mulai bisa bangkit, dan aku mendukung itu sepenuh hati. Tapi ada yang terasa janggal. Ia mulai berdandan. Awalnya aku anggap wajar, mungkin agar tak terus terlihat murung. Namun dandanan itu makin berlebihan dari hari ke hari. Lipstik merah menyala, parfum yang semerbak, baju tidur yang terlalu tipis. Aku sempat berpikir aku terlalu curiga, tapi rasa gelisah itu tumbuh tiap kali aku melihat Maya berbicara dengan Rino. "Aku masakin kopi buat Mas Rino, ya." "Kamu capek, Laras, biar aku aja," katanya suatu sore. Aku hanya mengangguk. Tapi mataku tak bisa lepas dari cara dia menuang kopi untuk Rino, dengan senyum manis yang terlalu lebay untuk ukuran seorang janda baru 2 minggu. Aku mencoba menenangkan diri. Dia cuma ramah. Kakakku ini memang selalu begitu. Namun malam-malam berikutnya, aku mulai menemukan hal-hal yang membuat dadaku terasa sesak. Aku pulang dari toko sedikit larut karena ada laporan yang harus kuperiksa. Saat masuk rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang tengah. Suara Maya dan Rino. Aku melangkah pelan. Dari balik tirai, aku melihat mereka duduk cukup dekat.
Maya menyentuh lengan Rino sambil tertawa pelan, dan suamiku tidak menjauh. Maya, Rino, panggilku, pura-pura biasa. Mereka berdua langsung berpaling, lalu beranjak berdiri. Loh, kamu udah pulang? Tanya Rino canggung. Iya, lagi ngapain? Ngobrol aja, Kak, sahut Maya ringan. Aku mengangguk. Tapi malam itu aku tak bisa tidur nyenyak. Hari-hari berlalu, dan perubahan semakin terasa. Rino mulai sering pulang terlambat, katanya banyak pekerjaan. Tapi aku tahu, tokoku tidak seribet itu. Ia juga mulai dingin padaku. Jangankan pelukan, menyentuh tanganku pun jarang. Aku mencoba bicara baik-baik, tapi ia hanya menjawab singkat. Aku capek, Laras. Capek? Itu saja jawabannya setiap malam. Dan Maya? Ia makin sering mengenakan baju tidur tipis saat berada di rumah. Bahkan tak jarang ia hanya memakai daster yang kedodoran, memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak pantas terlihat. Saat aku protes, ia hanya tertawa. Ah, kamu lebay. Aku ini kakakmu, masa kamu pikir yang enggak-enggak sama suamimu sendiri? Tapi kamu tahu batas, kan, Kak? Tanyaku dengan nada tegas. Laras, kamu jangan lebay. Aku ini janda. Masa kamu suruh aku pakai gamis terus? Aku juga butuh nyaman. Aku diam, mencoba mengerti. Tapi hatiku mulai luka. Puncaknya terjadi ketika aku menemukan lipstik warna merah terang di dashboard mobil Rino. Bukan milikku, aku tak pernah pakai warna seterang itu. Aku tahu persis itu milik Maya. Dan saat kutanya, Rino hanya berkata ketus. Mungkin punya kamu yang ketinggalan. Mas, kamu tahu aku gak pernah pakai warna itu. Terus kamu nuduh aku selingkuh sama kakakmu. Aku terdiam. Tak mampu berkata-kata. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Semua kebahagiaan yang pernah aku rasakan mulai runtuh. Aku tak tahu bagaimana menghadapi kenyataan yang perlahan menyayat ini. Bagaimana mungkin kakakku sendiri, yang dulu membesarkanku, kini justru membuat retakan dalam rumah tanggaku? Aku menatap langit-langit kamar sambil menahan sesak. Air mata mengalir tanpa henti. Hatiku digelayuti rasa takut, takut kehilangan suamiku, takut dikhianati, takut disingkirkan dari rumahku sendiri. Tapi aku belum tahu bahwa yang lebih menyakitkan lagi belum terjadi. Sudah sebulan lebih Maya tinggal di rumahku. Semakin hari, suasana rumah yang dulu penuh tawa dan cinta berubah jadi dingin dan tegang. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Rino semakin menjauh, bahkan kadang bicara pun sekadarnya. Sementara Maya, ia makin mencolok. Dandanan, sikap, hingga senyumnya yang seolah mengejek. Tapi aku masih berusaha berpikir positif, mencoba menyangkal kenyataan pahit yang terus mengetuk-ngetuk kesadaranku. Hingga suatu malam, aku benar-benar tak bisa lagi membungkam hatiku. Aku baru pulang dari rumah salah satu pegawai tokoku yang sedang sakit. Pukul 9 malam, rumah dalam keadaan gelap. Pintu depan tak dikunci. Jantungku berdetak tak karuan. Dengan langkah pelan aku masuk, tak ingin membuat suara. Aku mendengar tawa pelan dari arah dapur. Jantungku makin kencang. Suara perempuan dan laki-laki. Aku kenal dua suara itu. Maya dan Rino. Dengan napas yang tercekat, aku mengintip dari balik dinding. Dan disitulah aku melihatnya, pemandangan yang membuat seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Maya berdiri di depan kompor, mengenakan daster yang nyaris transparan. Rino berdiri di belakangnya, merangkul pinggangnya sambil membisikkan sesuatu ke telinganya. Maya tertawa pelan, lalu menoleh dan mencium pipi suamiku. Aku terhuyung. Segalanya terasa berputar. Tangan gemetaran, hati remuk. Tanpa sadar, aku menjatuhkan tasku. Suara jatuhnya membuat mereka terkejut dan langsung menoleh. Maya membeku, begitu pula Rino. Tak ada kata yang bisa menggambarkan keterkejutan mereka. Laras, ucap Rino, suaranya gugup. Aku berdiri tegak. Air mata mengalir begitu saja. Jadi, ini yang kalian lakukan di belakangku? Kakakku sendiri? Suamiku sendiri? Suaraku gemetar penuh amarah dan luka. Maya menunduk, lalu berjalan pelan ke arahku. Laras, dengar dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa miris,
penuh ironi. Tidak seperti yang kupikirkan? Jadi kamu mau bilang ciuman itu hanya salam janda ke iparnya? Rino ikut maju, wajahnya merah padam. Laras, aku minta maaf. Aku gak pernah berniat seperti ini. Tapi aku dan Maya, kami. Sudah, teriakku. Aku tidak sanggup mendengar lanjutannya. Aku berlari ke kamar, mengunci diri, dan menangis sejadi-jadinya. Malam itu, aku tak tidur. Hatiku sudah tercabik. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Tapi aku sudah punya keputusan. Aku tidak bisa hidup serumah dengan pengkhianat. Aku ingin Maya keluar dari rumahku. Namun saat aku keluar kamar, aku malah menemukan semua barang-barangku telah dipindahkan ke ruang tamu. Beberapa koper dan tas pakaianku sudah disusun rapi. Aku melangkah kaget ke ruang makan. Di sana, Maya dan Rino sedang duduk berdua dengan ekspresi dingin. Seperti bukan orang yang pernah aku kenal. Apa maksudnya ini? Tanyaku tajam, menunjuk koper-koper itu. Maya berdiri dengan senyum sinis. Kami rasa, kamu yang sebaiknya pergi dari rumah ini, Laras. Aku terpaku. Apa? Ini rumahku. Rumah ini sudah tak cocok lagi untukmu, sahut Rino, dengan nada dingin yang membuatku ingin muntah. Mas, kamu sadar gak? Semua harta, rumah ini, toko kita, semuanya atas nama aku. Secara hukum mungkin, tapi secara moral kamu sudah tak punya tempat di sini, potong Maya cepat. Aku tak percaya. Kakakku yang dulu begitu menyayangiku kini berubah menjadi wanita licik yang merebut suamiku dan berusaha mengusirku dari rumahku sendiri. Mas Rino, kamu sungguh tega. Laras, ucapnya datar. Aku mencintai Maya. Kami sudah menikah seminggu lalu. Kami akan memulai hidup baru. Kata-kata itu menghantam seperti palu. Menikah? Mereka bahkan belum menunggu 100 hari sejak Mas Bayu meninggal. Hatiku benar-benar hancur. Tubuhku lemas, hampir tak sanggup berdiri. Keluar dari rumah ini sekarang, Laras. Kami tidak ingin drama, kata Maya, suaranya tajam. Aku berdiri mematung. Tapi aku tahu, aku tak bisa melawan saat itu juga. Aku ambil koperku, keluar dari rumah tanpa pamit, tanpa menoleh. Tapi dalam hati, aku bersumpah, aku akan kembali. Dan kalian akan menyesali semua ini. Hari-hari berikutnya, aku tinggal di rumah sahabatku, Santi. Dia adalah satu dari sedikit orang yang tetap percaya padaku dan memberiku tempat berteduh. Saat aku menceritakan semua, Santi memelukku erat, menangis bersamaku. Aku gak percaya Maya sejahat itu, dan Rino? Astaga, Laras, sabar ya. Aku mengangguk. Tapi aku tahu aku tak bisa terus bersedih. Aku harus bangkit. Dan aku tahu, aku punya sesuatu yang bisa jadi senjata. Semua aset Rino dan aku, termasuk rumah dan toko, terdaftar atas namaku. Aku tidak sebodoh yang mereka kira. Dengan bantuan pengacara, aku mulai menelusuri semua dokumen, surat tanah, dokumen usaha, perjanjian bank, semuanya. Dan benar, semua masih atas namaku. Rino hanya bertindak sebagai pengelola. Uang modal, tanah, bahkan hak atas rumah, semua aku yang urus dan bayar sejak awal. Kalau kamu mau, kita bisa proses ini secara hukum. Bahkan kamu bisa mengusir mereka dari rumahmu, kata pengacaraku, Pak Ridwan. Aku mengangguk pelan. Aku tidak mau sekadar membalas. Aku mau mereka merasakan sakit yang sama. Aku mau mereka sadar siapa yang sebenarnya punya segalanya. Suatu siang, aku berdiri di depan rumahku. Kali ini, tidak dengan air mata, tapi dengan kekuatan dan bukti hukum. Aku ditemani pengacara dan petugas berwenang. Rino dan Maya keluar dengan wajah terkejut. Laras, mau apa kamu ke sini? Tanya Maya sinis. Aku datang bukan sebagai istri, bukan sebagai adik, tapi sebagai pemilik rumah ini. Dan kamu, Maya, kamu hanya tamu tak diundang. Kalian harus keluar. Maya tertawa. Kamu mimpi, Laras. Kami tinggal di sini sekarang. Pak Ridwan maju, mengeluarkan dokumen dari map. Rumah ini sah terdaftar atas nama Nyonya Laras Rahayu. Dan sesuai undang-undang, pemilik sah berhak memintamu angkat kaki. Rino mendadak pucat. Maya mencoba membantah,
tapi suara petugas menggelegar. Kami beri waktu 10 menit untuk mengemas barang pribadi. Rumah ini akan dikunci dan akses akan dibatasi untuk penghuni tidak sah. Saat Maya mulai menjerit, aku hanya memandangnya datar. Dulu kamu mengusirku tanpa rasa bersalah, Kak. Sekarang giliranmu yang rasakan. Mereka akhirnya pergi, dengan muka tertunduk, sementara aku berdiri tegak di depan rumahku. Rumah yang dulu menjadi saksi cinta dan pengkhianatan, kini kembali ke tangan yang benar. Malam itu aku duduk di ruang tamu, memandang kosong ke sekeliling. Rumah ini terasa kosong, tapi setidaknya aku punya kembali hakku. Aku tahu luka ini tak bisa sembuh dalam sehari. Tapi aku juga tahu, aku bukan wanita lemah. Mereka mungkin berhasil menghancurkan hatiku, tapi tidak hidupku. Dan aku bersumpah, ini belum akhir cerita. Setelah berhasil mengambil kembali rumah dan seluruh asetku, aku pikir aku akan merasa lega. Tapi kenyataannya, malam-malamku tetap gelisah. Aku berjalan menyusuri koridor rumah yang kini kosong, sepi, dan terasa asing. Aroma parfum Maya masih tersisa di kamar tamu, dan di meja makan masih ada bekas lecet tempat Rino biasa meletakkan gelas kopi tiap pagi. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahku sendiri. Mata sembab, lingkar hitam di bawahnya jelas. Tapi tatapanku kini berbeda. Dulu aku tunduk dan sabar, kini aku tegak dengan sorot yang lebih tajam. Aku sudah cukup menderita, bisikku. Sekarang, giliranku berdiri. Pagi itu aku kembali ke toko. Sudah 2 bulan aku meninggalkan semua urusan bisnis, dan kudengar kabar bahwa Rino, sebelum diusir dari rumah, masih sempat memerintahkan karyawan untuk menjalankan toko seperti biasa. Begitu aku muncul, banyak karyawan yang tampak canggung. Bu Laras, kami pikir ibu tidak akan datang lagi. Ucap Indah, kasir toko yang paling lama bekerja. Aku pemilik tempat ini, Indah. Dan aku kembali. Senyumku hangat, meski hati tetap perih. Aku langsung mengadakan rapat internal. Mengecek laporan keuangan. Dan di sanalah masalah baru muncul. Selama 2 bulan terakhir, Rino dan Maya telah menarik sebagian besar uang toko ke rekening pribadi. Bahkan, mereka sempat menjual beberapa barang inventaris toko. Kerugian mencapai puluhan juta. Aku menggigit bibir. Sampai segitunya mereka, desisku. Bu, kami gak tahu harus gimana. Pak Rino dulu bilang ibu pergi karena depresi, dan semua ini kini jadi miliknya. Jelas Indah takut-takut. Aku menarik napas panjang. Mulai sekarang, kendali penuh kembali ke tanganku. Semua transaksi harus atas persetujuanku. Dan mulai minggu depan, kita akan rebranding. Aku tahu, aku tak hanya perlu menyelamatkan bisnis, tapi juga harga diriku. Aku tak ingin dikenal sebagai istri yang diselingkuhi atau adik yang dikhianati. Aku ingin dikenal sebagai perempuan yang bangkit dari puing-puing luka. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi kantor pengacara. Aku punya satu misi lagi, menuntut Rino dan Maya atas penggelapan aset serta pernikahan siri tanpa izin istri sah. Langkah ini akan panjang, Bu, ucap Pak Ridwan. Tapi kita punya bukti kuat. Aku mengangguk. Saya ingin mereka bertanggung jawab. Bukan demi balas dendam. Tapi agar mereka tahu, tidak semua kesalahan bisa mereka loloskan dengan mudah. 2 minggu kemudian, surat panggilan untuk sidang pertama sudah dikirim. Dan efeknya langsung terasa. Pagi-pagi buta, Maya datang ke rumahku. Ia mengetuk pintu dengan kasar. Aku membukanya, dan melihat wajah kakakku, yang dulu sangat aku cintai, penuh kemarahan. Apa-apaan ini, Laras? Kamu benar-benar tega mempermalukanku di depan publik. Aku menatapnya dingin. Tega? Bukankah kamu yang pertama kali tega padaku? Aku kakakmu. Harusnya kamu memaafkan aku. Kamu bukan hanya kakak. Kamu juga perempuan yang tidur dengan suamiku, menikahinya saat luka kematian suamimu sendiri belum kering. Dan kamu mau aku memaafkanmu hanya karena kamu kakakku? Jangan bermimpi, Maya. Rino akan membalas ini. Dia gak akan diam. Silakan. Aku tak takut. Aku hanya menuntut hakku. Maya menatapku tajam, lalu pergi dengan mata merah. Tapi aku tahu, dalam hatinya, ia mulai goyah.
Hari sidang pertama tiba. Aku mengenakan setelan sederhana berwarna biru gelap. Di ruang sidang, aku duduk tenang. Sementara di seberang, Rino dan Maya datang bersama, tapi wajah mereka tegang. Tak semesra yang dulu kulihat saat mereka masih mengkhianatiku di dapur rumahku. Sidang berlangsung alot. Aku menunjukkan semua bukti, rekening yang dikuras, aset yang dijual sepihak, dan fakta bahwa pernikahan mereka tak pernah tercatat di kantor urusan agama, sebab Rino masih berstatus suamiku saat itu. Apa motif terdakwa melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa menceraikan istri sah? Tanya hakim. Rino terdiam. Maya menunduk. Jawaban mereka tak penting lagi. Yang penting, aku tak diam saat diinjak. Sepulang dari sidang, aku duduk di bangku taman belakang rumah, memandang langit yang mulai mendung. Lalu, tanpa kusangka, Santi datang membawa sebuah paket. Ini dikirim ke toko tadi. Namamu tertera di atasnya, ucapnya sambil menyerahkan kotak kecil. Aku membukanya. Isinya adalah sepucuk surat dari almarhum suami Maya, Mas Bayu. Laras, jika surat ini sampai ke tanganmu, berarti aku sudah tak ada. Aku tahu Maya bisa berubah ketika kehilangan kendali. Dia pernah bercerita soal rasa iri padamu, tentang bagaimana hidupmu tampak lebih baik dari hidupnya. Aku minta maaf jika selama ini aku menutupi banyak hal. Tapi tolong, kalau suatu hari Maya menyakitimu, jangan biarkan dia menghancurkanmu. Bangkitlah, Laras. Kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Air mata mengalir. Mas Bayu tahu. Bahkan sebelum semuanya terjadi, dia tahu Maya bisa mengkhianatiku. Dan dia percaya padaku. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak akan menyerah. Beberapa minggu berlalu. Sidang terus berlanjut. Perlahan-lahan opini publik mulai berubah. Banyak orang mulai simpati padaku. Bahkan media lokal menyoroti kasus ini. Seorang istri dikhianati oleh kakaknya sendiri dan suaminya, namun bangkit dan menuntut keadilan. Toko mulai ramai kembali. Rebranding yang kulakukan berhasil. Aku mengubah nama toko menjadi Laras Hati, dengan konsep butik dan produk rumah tangga premium buatan lokal. Aku diundang untuk berbicara di beberapa seminar perempuan tentang kekuatan dan keberanian menghadapi pengkhianatan. Dari seseorang yang dulu hanya istri di balik layar bisnis suami, aku kini dikenal sebagai pemilik, pebisnis, sekaligus penyintas luka. Di suatu malam yang tenang, aku duduk sendirian di balkon rumah. Sejuk angin malam membelai rambutku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Maafkan aku, Laras. Aku hancur sekarang. Rino meninggalkanku. Dia hanya ingin uang. Aku bodoh. Maya. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Rino meninggalkan Maya? Sepertinya pengadilan dan tekanan sosial mulai menyingkap wajah asli laki-laki itu. Seorang oportunis. Tapi anehnya, aku tidak merasa puas. Tidak bahagia. Aku hanya merasa damai. Mungkin karena akhirnya, semua topeng telah runtuh. Mungkin karena akhirnya, aku tahu siapa diriku sebenarnya. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi kini aku tak lagi berjalan dengan luka. Aku berjalan dengan kekuatan. Sudah 3 bulan sejak sidang pertama. Hari ini, langit tampak cerah, seolah tahu bahwa akan ada satu lembar baru dalam hidupku yang akan segera terbuka. Aku berjalan menuju ruang sidang dengan kepala tegak, mengenakan batik biru dengan rambut yang disanggul rapi. Tidak ada lagi air mata di mataku. Yang tersisa hanya ketegasan dan keyakinan bahwa aku berjuang untuk diriku sendiri. Di ruang sidang, suasana tegang terasa kental. Maya duduk menunduk dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Rino di sebelahnya, tak lagi menggenggam tangannya seperti sidang-sidang awal. Jarak di antara mereka terlihat jelas. Aku tahu, bukan hanya pengadilan yang memuji mereka, tapi juga karma. Sidang hari ini akan memutuskan perkara penggelapan aset dan gugatan pernikahan tanpa izin istri sah, ucap hakim dengan suara tegas. Aku menatap mereka berdua, tidak dengan amarah, melainkan dengan keteguhan hati. Mereka telah berusaha menjatuhkanku, tapi justru aku yang berdiri paling tegak hari ini. Setelah putusan dibacakan, yang berpihak padaku sepenuhnya, aku melangkah keluar dari gedung pengadilan.
Beberapa wartawan mencoba mendekat, namun aku memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin menjadikan kisah ini pembelajaran, bukan konsumsi gosip murahan. Di luar, Santi menungguku. Kamu hebat, Ras. Aku bangga banget jadi sahabatmu, katanya sambil merangkulku. Aku tersenyum kecil. Aku gak akan bisa berdiri seperti ini tanpa dukungan orang-orang baik di sekelilingku. Kami lalu makan siang bersama di sebuah kafe kecil. Rasanya begitu berbeda dibandingkan hari-hari dulu saat aku masih sibuk mengurus rumah, menyajikan makanan untuk Rino, dan berusaha menenangkan Maya yang datang dengan sejuta masalah. Kini, aku adalah aku. Bukan bayangan siapapun. Beberapa hari setelah putusan itu, aku mendapat kabar mengejutkan. Rino menjual mobil pribadinya. Rumah yang sempat ia dan Maya tempati pun kini kosong. Mereka terlilit utang, terutama karena denda dan ganti rugi yang harus dibayarkan setelah kasus penggelapan terbukti. Aku tak sedikit pun ikut campur. Biarlah hukum dan kehidupan yang mengatur balasannya. Suatu malam, saat hujan turun deras, pintu rumahku diketuk. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Maya. Basah kuyup, rambutnya kusut, wajahnya penuh kesedihan. Aku gak tahu harus kemana, Ras. Aku mematung sejenak. Perempuan yang pernah kucintai sebagai kakakku, kini tak lebih dari seseorang yang tertinggal di tengah badai yang ia buat sendiri. Aku tak menyuruhnya masuk. Tapi aku juga tak menutup pintu. Kamu datang bukan untuk minta uang, kan? Tanyaku tenang. Maya menggeleng pelan. Aku cuma ingin bicara. Sekali ini saja. Aku hancur, Laras. Rino pergi. Dia ternyata selama ini hanya memanfaatkan aku. Dia marah karena aku tak bisa lagi memberinya uang. Dia menuduh aku membawa sial. Aku menarik napas panjang. Sungguh, sebagian diriku ingin memeluknya. Tapi luka yang ia beri terlalu dalam. Waktu kamu mengusirku dari rumah dan membela Rino mati-matian, apa kamu pernah membayangkan malam seperti ini akan datang? Tanyaku pelan, namun menusuk. Maya terdiam. Air matanya bercucuran. Setelah Bayu meninggal, aku merasa kosong. Dan aku lihat hidupmu bahagia, penuh cinta. Aku merasa iri. Aku merasa dunia lebih adil padamu, bukan padaku. Dan saat Rino mulai mendekatiku, aku merasa itu takdir. Aku bodoh, Laras. Aku salah besar. Aku masih diam. Hujan makin deras di luar. Aku gak minta kamu memaafkan aku sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku kehilangan semuanya, dan aku sadar, orang yang paling kucurangi justru satu-satunya yang dulu selalu ada untukku. Aku menatapnya lekat-lekat. Maya, penyesalanmu terlambat. Tapi setidaknya kamu masih hidup untuk memperbaiki hidupmu sendiri. Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku bisa mempercayaimu lagi. Maya mengangguk pelan. Aku ngerti. Aku lalu memberinya payung. Pergilah. Mulailah dari awal. Tapi jangan lagi menumpang di hidup orang lain. Ia mengambil payung itu sambil menahan tangis. Lalu pergi tanpa kata. Dan aku pun menutup pintu. Kali ini, bukan dengan dendam, tapi dengan keikhlasan. Hari-hariku kembali sibuk. Toko, Laras Hati, terus berkembang. Aku mulai membuka cabang di kota lain. Beberapa UMKM bahkan mengajakku bekerja sama. Namaku mulai dikenal sebagai pengusaha perempuan yang sukses bangkit dari kehancuran rumah tangga. Suatu siang, aku menerima undangan dari salah satu stasiun televisi swasta untuk hadir sebagai narasumber dalam acara Perempuan Tangguh. Di sana, aku menceritakan pengalamanku. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk menyuarakan bahwa perempuan berhak bangkit, berhak mencintai dirinya sendiri, dan berhak berkata tidak saat disakiti. Tak disangka, setelah acara itu, banyak pesan masuk ke emailku. Dari perempuan-perempuan yang mengalami hal serupa. Mereka berkata aku menginspirasi mereka untuk tak menyerah. Aku menangis membaca pesan-pesan itu. Rasanya, luka yang kualami akhirnya bermakna. Suatu hari, aku mengunjungi makam ayah dan ibu. Di sana, aku berdoa lama. Di tengah keheningan, aku mendengar langkah kaki mendekat. Ternyata Maya. Dia membawa bunga, wajahnya tampak lebih tenang meski tetap murung.
Aku kerja sekarang, ucapnya lirih. Di sebuah yayasan sosial. Gajinya gak besar, tapi cukup. Aku mengangguk. Baguslah. Hidup harus terus berjalan. Kamu masih sendiri? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Sendiri bukan berarti sepi. Hatiku damai sekarang. Kami duduk bersama, tidak banyak bicara. Tapi saat angin berhembus pelan, aku merasa luka kami mungkin tidak akan hilang, tapi luka itu kini tak lagi menyakitkan. Malam itu, aku menatap langit dari balkon rumahku. Bintang bertaburan, seolah mengisyaratkan bahwa semesta sedang tersenyum. Aku membuka buku catatanku dan menuliskan satu kalimat. Terkadang, pengkhianatan adalah jembatan menuju kekuatan yang tak pernah kita bayangkan. Aku menutup buku itu dan memeluk diriku sendiri. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi keraguan. Kini, aku tahu siapa diriku. Dan aku tak akan pernah mengizinkan siapapun merenggutnya lagi. Sudah hampir setahun sejak semua badai itu berlalu. Hidupku jauh berbeda sekarang. Bangun tidur tak lagi disambut tangisan dan kegelisahan. Aku membuka mata dengan hati ringan, tanpa harus mendengar suara bentakan Rino atau sindiran Maya di rumah yang dulu kurawat sepenuh hati, rumah yang mereka rampas dan kemudian kehilangan karena keserakahan mereka sendiri. Pagi ini aku berada di workshop kecilku, tempat semua impian mulai kupintal ulang. Bisnis batikku berkembang pesat. Sudah 2 kali aku menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan perempuan. Aku bukan hanya menjual batik, tapi juga cerita tentang keteguhan hati seorang perempuan yang dikhianati. Bu Laras, ada tamu, ujar asistanku sambil mengintip dari pintu kaca. Aku menoleh. Siapa? Asistanku ragu sejenak. Ibu Maya, Bu. Dan Pak Rino. Hatiku mencelos, tapi hanya sebentar. Aku mengangguk pelan. Persilakan masuk. Mereka masuk dengan langkah pelan. Maya terlihat jauh lebih kurus. Rino tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini acak-acakan, matanya cekung, wajahnya pucat. Aura percaya dirinya yang dulu begitu mengintimidasi, kini sirna. Selamat pagi, Laras. Maya membuka suaranya parau. Apa yang bisa kubantu? Tanyaku dengan nada netral. Rino membuka map coklat dan menyodorkannya ke arahku. Kami ingin minta maaf. Dan kami juga ingin mengajukan permohonan mediasi. Kami dalam masalah keuangan yang serius. Aku mengernyitkan dahi. Permohonan apa maksudnya? Rumah yang dulu kami tempati itu ternyata punya cicilan yang belum lunas. Dan karena nama pemilik tanah masih atas namamu, kami tak bisa menjualnya untuk membayar utang, jelas Rino. Aku menahan senyum. Jadi akhirnya mereka menyadari bahwa semua harta yang dulu mereka rebut secara paksa, ternyata masih dalam genggamanku secara hukum. Aku tidak akan menyerahkan rumah itu. Rumah itu milikku, baik secara legal maupun emosional. Kalian yang mengusirku, kalian yang menghancurkan rumah tangga ini, ujarku tenang. Tolong, Laras, aku benar-benar dalam keadaan sulit. Aku bahkan sempat tidur di rumah kontrakan yang hampir roboh. Aku sakit, aku tak punya siapa-siapa lagi, ucap Maya, air matanya mulai jatuh. Aku melihat ke arah Rino, yang tampak gelisah. Ia tak sanggup menatap mataku. Dan kamu, Rino, kamu datang setelah mencampakkanku demi kakakku sendiri? Kamu pikir aku akan memberimu kesempatan kedua? Untuk apa? Supaya kamu bisa kembali merampas sesuatu dariku. Rino menggeleng lemah. Aku menyesal. Penyesalan kalian datang saat hidup kalian dalam titik terendah. Tapi kalian lupa, aku juga pernah berada di titik itu, karena kalian berdua. Tapi aku tidak datang mengemis. Aku bangkit. Aku bekerja. Aku berdarah-darah untuk sampai di sini. Sekarang kalian datang dan meminta bantuanku. Maya menangis terseduh. Aku tak meminta uangmu, aku hanya minta satu tempat agar aku bisa memulai lagi. Aku menatapnya tajam. Kamu sudah kuberi kesempatan setahun lalu untuk berubah. Kamu memilih tetap bersama dia. Dan sekarang kamu datang ketika hidupmu nyaris hancur. Maya terdiam. Aku bisa melihat penyesalan itu nyata di wajahnya. Tapi hatiku sudah terlalu letih untuk memberi mereka tempat lagi. Aku berdiri.
Aku tidak punya tempat di hatiku untuk orang-orang yang membuangku ketika aku terpuruk. Pergilah, bangkitlah, kalau kalian benar-benar menyesal. Tapi jangan cari aku lagi. Maya berdiri perlahan. Rino tetap diam. Mereka lalu berjalan keluar, langkahnya berat, tertunduk. Aku tak menoleh ke belakang. Karena kini aku benar-benar telah menutup lembaran mereka dalam hidupku. 2 bulan berlalu sejak pertemuan itu. Aku kembali fokus pada bisnisku. Laras hati, telah melebarkan sayap ke beberapa kota. Banyak perempuan dari desa-desa kini bekerja dan belajar padaku. Mereka membuat batik, bordir, dan kerajinan tangan, lalu kujual lewat galeri dan online store. Di antara mereka ada satu perempuan muda, sebut saja Rika. Ia bercerita bahwa ia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan diusir oleh mertuanya karena tak mampu melahirkan anak. Ceritanya membuatku tersentuh. Aku gak pernah kebayang bisa kerja di tempat seperti ini, Bu. Tempat yang memberi harapan, katanya suatu sore sambil menyerahkan hasil bordirannya. Aku tersenyum padanya. Rika, kamu bukan hanya pegawai di sini. Kamu penyintas. Dan kamu kuat. Aku ingin tempat ini jadi rumah untuk orang-orang seperti kita. Kisah Rika, dan banyak lainnya, membuatku sadar bahwa luka bukan hanya milikku. Dan bahwa kesembuhan adalah kekuatan yang layak dibagi. Suatu pagi, aku menerima surat dari notaris. Ternyata ayah kandungku, yang selama ini telah lama berpisah dengan ibuku dan hidup di luar negeri, meninggal dunia dan mewariskan sebidang tanah di Yogyakarta untukku. Aku tak mengenalnya dekat, tapi surat itu membuatku merenung. Terkadang, hidup memang memberi luka lewat orang-orang terdekat. Tapi hidup juga memberi kejutan dari arah tak terduga. Aku memutuskan mengunjungi tanah itu. Dan saat berdiri di atas hamparan hijau itu, aku tersenyum. Sebuah ide muncul, membangun rumah perlindungan untuk perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan, agar mereka punya tempat memulai dari awal. Rumah Laras, batinku, tempat pulang yang benar-benar aman. Pada hari peresmian Rumah Laras, aku mengundang beberapa tokoh masyarakat dan aktivis perempuan. Tak kusangka, banyak yang antusias mendukung. Media lokal meliput. Bahkan sebuah stasiun TV kembali memintaku untuk wawancara. Namun yang lebih mengejutkan adalah saat aku melihat sosok Maya berdiri di luar gerbang. Ia tak masuk. Hanya berdiri di kejauhan, memandang dengan tatapan penuh haru. Aku berjalan mendekat. "Kamu datang?" tanyaku. "Aku dengar kamu membangun tempat ini. Aku bangga padamu, Ras." Aku mengangguk. "Kamu bisa bergabung, kalau kamu benar-benar ingin berubah." Maya terkejut. "Maksudmu, aku bisa jadi relawan?" "Kalau kamu serius, aku akan beri kamu kesempatan. Tapi kamu mulai dari bawah. Sama seperti yang lainnya." Air matanya menetes. "Terima kasih, Laras. Aku tak pantas menerimanya, tapi aku akan berusaha membuktikan." Aku menatapnya dalam. "Aku tidak lagi membenci kamu, Kak. Tapi kepercayaan tetap harus dibangun." Sejak hari itu, Maya mulai datang ke rumah Laras beberapa kali seminggu. Ia membantu di dapur, menemani anak-anak korban KDRT, dan ikut membuat kerajinan tangan. Awalnya aku selalu mengawasinya dari jauh. Tapi perlahan, aku melihat ada perubahan nyata. Dia tak lagi suka mengeluh. Tak lagi mencoba mencari perhatian. Dia bekerja diam-diam, seperti sedang menebus dosanya sendiri. Dan Rino? Aku dengar dia terlilit utang dan sempat ditahan karena kasus penipuan kecil-kecilan. Aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, dan aku tak tertarik mencari tahu. Hidupku sudah terlalu berharga untuk menoleh pada masa lalu yang kelam. Malam itu, di depan perapian rumah Laras, aku duduk bersama beberapa perempuan yang baru saja datang. Mereka masih penuh luka, matanya sembab. Tapi aku tahu, mereka bisa sembuh. Aku dulu dikhianati kakakku sendiri, ucapku pada mereka. Tapi luka itu tak membuatku lemah. Justru dari luka itu, aku membangun tempat ini. Supaya kalian tahu, kita bisa bangkit, meski orang yang melukai kita adalah orang yang paling kita percaya. Mereka terdiam, lalu perlahan mulai tersenyum. Dan di dalam senyum itu, aku melihat diriku,
yang dulu hampir hancur, tapi kini berdiri tegak sebagai bukti bahwa cinta untuk diri sendiri adalah fondasi yang tak bisa digoyahkan siapapun. Sudah 6 bulan sejak rumah Laras diresmikan. Rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi menjadi pelabuhan bagi perempuan-perempuan yang tersakiti. Setiap hari aku melihat senyum yang dulu tak pernah ada, mendengar tawa pelan yang perlahan tumbuh dari luka yang dalam. Dan di antara semua orang yang hadir dan ikut berkontribusi, sosok yang tak pernah kuduga sebelumnya kini hadir dalam lingkaran kecilku. Maya, kakakku sendiri. Maya sudah berubah. Aku tahu. Dulu, ia adalah perempuan yang tega merebut suamiku di saat aku paling rapuh. Tapi sekarang, aku melihatnya bangun lebih pagi dari siapapun, merawat taman kecil di halaman belakang, membuat teh untuk ibu-ibu korban kekerasan, dan bahkan rela mengajarkan membatik yang dulu ia remehkan. Pagi ini, aku duduk di ruang kerja sambil menatap laptop. Ada puluhan email masuk dari organisasi luar negeri yang ingin menjalin kerjasama. Rumah Laras menjadi pembicaraan banyak media. Namun pikiranku bukan pada itu. Hari ini, aku berencana untuk berbicara dari hati ke hati dengan Maya. Aku ingin tahu siapa dia yang sesungguhnya kini. Laras, suara Maya pelan dari balik pintu. Aku menoleh. Masuklah. Ia membawa nampan berisi teh dan sepiring kecil kue basah. Dulu, kakakku tak pernah menyentuh dapur. Tapi kini ia membuat kue sendiri dan kerap membawa camilan hangat untuk para penghuni. Kau sibuk? Tanyanya ragu. Tidak, duduklah, jawabku lembut. Kami duduk berhadapan. Maya menunduk. Aku tahu kamu belum sepenuhnya memaafkanku. Aku menarik napas. Kamu benar. Aku belum sepenuhnya. Tapi aku melihat usahamu, dan itu berarti banyak. Maya mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku kehilangan segalanya, Laras. Setelah suamiku meninggal, aku seperti hilang arah. Dan saat Rino hadir, aku merasa dunia memberiku tumpuan lagi. Tapi ternyata itu bukan tumpuan, itu jerat. Aku menyakitimu bahkan aku sendiri tak tahu kenapa aku begitu tega. Aku diam. Aku ingin marah. Tapi rasanya percuma. Maya yang di depanku bukan lagi Maya yang dulu. Kamu tahu, hidupku sekarang jauh lebih damai. Tanpamu dan Rino. Tapi aku tak ingin kamu hancur. Karena kamu tetap kakakku. Air mata Maya jatuh. Terima kasih, Laras. Terima kasih karena memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menyentuh tangannya. Tapi ingat, perubahan bukan soal waktu. Tapi soal ketulusan. Jangan kau ulangi kesalahan yang sama pada orang lain. Ia mengangguk cepat. Tidak akan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan untuk menghadiri seminar kewirausahaan nasional di Jakarta. Mereka memintaku menjadi narasumber utama. Aku tak pernah membayangkan seorang perempuan yang dulu hanya ibu rumah tangga yang dicampakkan bisa berdiri di panggung sebesar itu. Aku meminta Maya menggantikan tugasku di rumah Laras selama aku pergi. Aku melihat kegugupan di matanya, tapi juga kebanggaan. Ia menerima tugas itu dengan sepenuh hati. Sesampainya di Jakarta, aku disambut hangat oleh panitia. Mereka menempatkanku di Hotel Bintang 5. Di dalam ballroom besar, aku berdiri di atas panggung dengan mic di tangan, dan ratusan mata tertuju padaku. Saya bukan siapa-siapa. Saya pernah dicampakkan, pernah diusir dari rumah sendiri, pernah dianggap tak berharga. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya luar biasa. Saya berdiri karena saya memilih untuk tidak tenggelam, ucapku, dan ruangan hening. Terkadang, luka terdalam datang dari orang yang paling kita percayai. Tapi dari sanalah kekuatan bisa tumbuh. Saya percaya, setiap perempuan berhak memiliki tempat aman. Itulah kenapa saya membangun rumah Laras. Tepuk tangan bergema. Beberapa peserta menitikkan air mata. Aku pun menahan air mata sendiri, karena di setiap kata itu ada luka yang kupintal menjadi kekuatan. Sepulang dari Jakarta, aku mendapati rumah Laras berjalan baik. Maya bahkan membuat agenda harian yang rapi. Ia mengatur jadwal terapi seni, konsultasi psikologis, dan membuka kelas keterampilan baru seperti menjahit dan merajut. Maya luar biasa, Bu, ujar Rika, salah satu penghuni yang dulu kutemui saat ia ketakutan di depan pintu gerbang. Dia sabar,
dan perhatian. Aku bahkan merasa seperti punya kakak sendiri. Aku hanya mengangguk, tak ingin besar kepala. Tapi di dalam hati, aku merasa lega. Mungkin, Maya sungguh berubah. Suatu malam, aku menerima telepon dari seseorang yang tak kukenal. Suaranya pelan, tapi jelas. Bu Laras, saya pegawai sebuah yayasan sosial. Kami baru saja menemukan seorang pria dalam kondisi sakit dan terlilit utang. Dia mengaku mantan suami Anda, Rino. Darahku dingin seketika. Dia sakit? Di mana dia sekarang? Tanyaku. Di panti sosial kami. Ia minta bertemu dengan Anda, katanya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan sebelum terlambat. Aku menatap langit-langit kamar. Hatiku penuh pertanyaan. Setelah sekian lama, kini dia muncul lagi, dalam keadaan seperti itu. Keesokan harinya, aku pergi ke panti sosial itu sendiri. Maya menawarkan diri untuk menemani, tapi aku menolak. Ini adalah bab terakhir yang harus kututup sendirian. Di sana, aku melihat Rino yang jauh berbeda dari lelaki yang dulu pernah kusebut suami. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Ia terbaring lemah di ranjang besi, dengan infus menancap di tangan. Laras, bisiknya saat melihatku masuk. Aku duduk di kursi sebelah ranjangnya. Apa yang kau ingin sampaikan? Ia menatapku penuh sesal. Aku, salah. Sangat salah. Kamu wanita terbaik yang pernah aku miliki, dan aku sia-siakan. Aku diam. Setelah kamu pergi, aku kira aku bisa bahagia dengan Maya. Tapi ternyata tidak. Aku hidup dalam bayang-bayang penyesalan setiap hari. Dan semua kutukan datang padaku satu persatu. Harta habis, kesehatan runtuh. Aku sendiri. Aku sudah bukan siapa-siapa lagi, Laras. Tapi aku mohon, doakan aku. Maafkan aku. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Rino benar-benar hancur. Tak ada kesombongan, tak ada kebohongan. Hanya lelaki renta yang menyesali hidupnya. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Rino, jawabku pelan. Tapi maafku tak berarti aku harus membawamu kembali dalam hidupku. Ia mengangguk lemah. Aku tak berharap begitu. Hanya, terima kasih telah datang. Aku berdiri dan meninggalkannya dalam diam. Langkahku ringan. Tidak karena aku bahagia melihatnya hancur, tapi karena aku tahu, aku telah selesai. Selesai dengan semua luka masa lalu. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Rino meninggal dunia. Aku datang ke pemakamannya bersama Maya. Hanya ada beberapa orang. Maya berdiri diam dengan wajah sendu. Aku tak menyangka akhirnya seperti ini, bisiknya. Semua orang menuai apa yang mereka tanam, jawabku singkat. Kami berdoa bersama. Dan saat pulang, Maya menggenggam tanganku. Terima kasih sudah tidak meninggalkanku, katanya. Aku menoleh. Aku memilih memutuskan dendam, bukan hubungan darah. Beberapa bulan berselang, rumah Laras semakin berkembang. Bahkan kini kami membuka cabang di 3 kota berbeda. Banyak perempuan yang dulu datang dengan air mata, kini pulang membawa harapan. Dan aku telah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Luka yang dulu menenggelamkanku, kini menjadi kekuatan yang mendorongku bangkit lebih tinggi. Malam itu, aku duduk di beranda rumah Laras, menatap bintang yang bertaburan. Hidupku tak lagi seperti dulu. Aku kehilangan suami, dikhianati kakakku sendiri, dan sempat diusir dari rumahku. Tapi dari kehancuran itu, aku membangun kembali diriku, sedikit demi sedikit, hingga kini aku berdiri kokoh. Dan aku tahu satu hal pasti, kebaikan yang tumbuh dari luka akan jauh lebih kuat daripada cinta palsu yang dibalut kepura-puraan. Aku bukan hanya bertahan. Aku menang. 1 tahun telah berlalu sejak rumah Laras pertama kali dibuka. Hari ini, aku berdiri di tengah aula besar dengan langit-langit tinggi yang dihiasi lampu gantung dari anyaman bambu. Aroma bunga melati dan pandan memenuhi ruangan. Semua kursi terisi, bahkan beberapa orang harus berdiri di belakang. Hari ini adalah perayaan ulang tahun pertama rumah Laras, sekaligus peluncuran cabang keempat kami di kota tetangga. Aku memandang ke sekeliling. Banyak wajah familiar, perempuan-perempuan yang dulu datang dengan mata sembab, sekarang tersenyum bangga.
Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka, sebagian mengenakan seragam kecil rumah laras yang dijahit sendiri. Tidak ada air mata di ruangan ini hari ini. Yang ada hanya harapan dan kekuatan. Maya berdiri di sampingku, memegang clipboard. Ia tersenyum kecil, seolah ingin berkata, "Kita berhasil." Ya, kami berhasil. Tak hanya aku, tapi juga Maya, yang dulu kuanggap sebagai pengkhianat terbesar dalam hidupku, kini menjadi tangan kananku dalam semua kegiatan sosial. Entah sejak kapan, dinding antara kami runtuh sepenuhnya. Yang tersisa hanya pengertian, luka yang diobati dengan waktu, dan keinginan untuk menebus. Setelah acara sambutan dan makan bersama, aku naik ke panggung kecil dan mengambil mikrofon. Semua mata tertuju padaku. Setahun lalu, saya berdiri di depan rumah kontrakan kecil dengan sebuah koper usang dan bayi dalam gendongan. Saya tidak punya siapa-siapa. Bahkan kakak saya sendiri merebut suami saya. Saya diusir dari rumah yang saya bangun bersama suami saya sendiri. Rasanya hidup saya selesai di sana, suaraku bergetar, tapi aku terus bicara. Tapi ternyata, dari titik terendah itulah saya mulai melihat cahaya. Saya tahu saya tidak bisa membiarkan hidup saya berakhir di sana. Saya harus bangkit, bukan hanya untuk saya, tapi untuk anak saya. Untuk perempuan-perempuan lain yang mengalami hal serupa. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Rumah laras bukan hanya bangunan. Ini adalah bukti bahwa perempuan yang terluka bukan berarti lemah. Kita bisa sembuh. Kita bisa bangkit. Kita bisa menang. Tepuk tangan meledak. Sebagian orang menitikkan air mata. Di antara mereka, aku melihat Rika, sekarang sudah bekerja sebagai pengrajin di salah satu workshop binaan rumah laras. Ada juga Bu Mirna, korban KDRT yang dulu hampir bunuh diri, kini menjadi koordinator cabang. Dan di sisi kanan ruangan, Maya, kakakku, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Setelah acara selesai, beberapa wartawan dari media lokal mewawancaraiku. Mereka menanyakan kisah di balik pendirian rumah laras, perjalananku, dan perubahan Maya. "Apakah benar kakak Anda dulu adalah orang yang merebut suami Anda?" tanya salah satu wartawan perempuan, dengan hati-hati. Aku menatap Maya yang berdiri tak jauh, mendengar pertanyaan itu. Ia menunduk, tapi tetap di sana. Aku menjawab, "Ya, itu benar. Tapi saya percaya, setiap orang bisa berubah. Bahkan orang yang pernah menyakiti kita, bisa menjadi orang yang paling membantu kita bangkit, jika ia benar-benar menyesal dan berusaha menebus kesalahan." Wartawan itu mengangguk perlahan. "Itu sangat inspiratif, Bu Laras." Beberapa hari kemudian, suasana di rumah Laras kembali normal. Maya dan aku duduk di teras belakang, menikmati teh jahe buatan Bu Mirna. Angin sore meniup rambut kami, dan aroma tanah yang lembab membuat semuanya terasa tenang. "Aku mau bilang sesuatu," kata Maya pelan. Aku menoleh. "Apa?" "Aku hamil." Aku nyaris tersedak. "Serius?" Ia mengangguk. Dengan Damar. Aku tersenyum. Damar adalah salah satu sukarelawan yang dulu datang untuk memberi pelatihan wirausaha di rumah laras. Pria sederhana, santun, dan penyabar. Aku tahu mereka dekat, tapi aku tak menyangka mereka sudah sejauh itu. "Kalian sudah menikah?" tanyaku pelan. Maya tersipu. 3 bulan lalu. Diam-diam. "Kami ingin memberitahumu setelah acara ulang tahun kemarin." Aku menggenggam tangannya. "Aku bahagia untukmu." Dan aku sungguh-sungguh bahagia. Bukan hanya karena Maya akhirnya menemukan seseorang yang memperlakukannya dengan layak, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa hubungan kami bukan sekadar darah, tapi benar-benar keluarga. 3 bulan kemudian, rumah laras membuka kelas gratis untuk ibu tunggal dan perempuan kepala keluarga. Aku sendiri yang mengajar beberapa kelas dasar, sementara Maya menangani divisi pelatihan keterampilan. Kami juga mulai mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan LSM luar negeri. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, rumah laras menjadi pusat pemberdayaan perempuan yang cukup dikenal. Suatu hari, aku sedang mempersiapkan materi pelatihan ketika putriku, Aira, masuk ke ruang kerjaku. "Ibu," katanya dengan suara riang. "Hari ini Aira dapat bintang di sekolah karena cerita tentang rumah laras." Aku tertawa kecil dan memeluknya. "Wah,
Ibu bangga sekali. Ibu, katanya lagi. Teman-teman Aira bilang ibu hebat. Mereka bilang ibu penyelamat ibu-ibu. Aku terdiam. Air mataku nyaris jatuh. Aira, bisikku. Ibu tidak hebat. Ibu hanya tidak menyerah. Beberapa bulan berlalu, hingga tibalah hari kelahiran anak Maya. Aku menemaninya di rumah sakit bersama Damar. Saat tangis bayi pertama kali terdengar, Maya menggenggam tanganku erat dan berbisik. Terima kasih, sudah tidak menyerah padaku. Aku tersenyum, air mata jatuh di pipiku. Terima kasih, sudah memilih berubah. Malam itu, aku menulis sebuah catatan di buku harianku. Dulu aku berpikir pengkhianatan adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, itu adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Rasa sakit mengajariku untuk bangkit. Dan pengampunan mengajariku untuk mencintai tanpa syarat. Kakakku pernah menghancurkan hidupku, tapi kini ia membantuku membangun kembali segalanya. Rumah Laras bukan hanya tempat untuk menyembuhkan, tapi tempat di mana cinta, meski lahir dari luka, tumbuh menjadi kekuatan. Aku menutup buku itu, menatap jendela kamar yang menghadap taman belakang, tempat anak-anak bermain dengan gembira. Dan aku tahu, aku telah benar-benar pulih. Dulu aku hancur, tapi sekarang, aku menang.